Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Fitri itu ya bakal ninggalin kamu. Satu saat dia itu kan bawa Farel dan mengusirmu dari rumah ini. Udahlah, Mam. Mama tuh kenapa sih? Semua masalah harus dilebih-lebihin. Sejak kapan kamu punya pikiran kalau aku itu besar kepala? Asal kamu tahu ya, pujian kayak gitu nggak ada artinya buat aku. Baru kali ini aku lihat orang sesombong kamu. Dan yang lebih sialnya lagi, aku harus kerja sama orang kayak kamu karena tugas. Selamat ya. Kamu jadi atasan aku sekarang. Ya bukan salah saya dong Mas kalau saya jadi atasan kamu. Dan satu hal lagi ya, jangan sampai karyawan yang lain tahu kalau kita suami istri. Kamu denger ya Al? Awalnya aku rasa kebahagiaan aku tuh udah sempurna. Punya suami yang baik, punya anak yang sehat, punya rumah idaman. Tapi ternyata kamu ngancurin semuanya Al. Lagian Aldonya juga sih. Ngapain sih harus mempertahankan rumah ini? Padahal Papa udah ikhlas kok. Asal mereka bisa hidup rukun lagi. Mama juga udah ikhlas. Mama nggak keberatan kok kalau kita pindah. Farel sayang, bangun dong. Aduh Rel, aku semua jadi kayak gini sih. Farel jangan tinggalin aku dong. Farel. Farel bangun ya. Nih, udah Mi, Mami tenang aja, jangan panik. Doh, kita ke bandara sekarang. Kita susul mereka ke Bali. Iya, Pak. Lebih cepat lebih baik. Mereka pasti butuh pertolongan keluarga. Sekarang Oma tidak mau ngomong apa-apa. Kita berdoa saja. Semoga tidak terjadi apa-apa terhadap Farel. Mari, Pi. Kita pergi sekarang. Yuk. Hati-hati ya. Ma, jalan dulu. Ya udah semua. Farel bangun dong. Farel. Farel. Farel bangun. Gimana nih? Mas, tolong ke kamar saya lagi ya. 202 yang tadi ya. Makasih. Mas. Aduh Mas, nggak jadi. Makasih. Farel. Farel. Waktu kamu udah sadar. Farel, aku khawatir banget tadi kamu pingsan. Pingsan. Emangnya kamu gak nyadar? Mana ada orang pingsan sadar, Fit? Aku pingsannya kenapa, Fit? Tadi tuh kamu ke kamar mandi. Habis itu kamu kejedot. Kamu pingsan deh. Kayaknya sih gitu. Pantesan kepala aku agak pusing nih.
Kamu khawatir ya waktu aku pingsan ya? Ya iyalah, Rel. Aku takut kamu mati. Kok mati sih? Rugianya aku dong. Aku belum ngapa-ngapain kamu, udah mati duluan. Kamu tuh ada aja deh. Orang lagi panik kayak gini. Ngomongnya masih aja bisa bercanda. Minum dulu. Rel, aku mau ngomong sama kamu. Kenapa? Tapi jangan marah ya. Iya. Jangan marah. Iya. Ngomong apa, Fit? Belum ngomong aja udah marah. Ya, lagi kamu ngomong doang lama banget. Ngomong apaan sih? Tadi waktu kamu pingsan, aku nelfon ke keluarga kamu. Terus mama papi kamu tahu deh kalau kamu pingsan. Kamu ngapain sih ngubungin keluarga aku, sayang? Iya, habisnya aku sayang banget sama kamu, Rel. Aku takut kamu kenapa-napa. Mau ngapain? Telepon. Halo? Halo, Pi. Di mana, Pi? Farel, kamu katanya pingsan. Enggak, Pi. Tadi aku tidur agak pules aja. Dikirain Fitri pingsan. Ya ampun, Farel. Rel, kamu tahu nggak, Papi sama Aldo sekarang ini dalam perjalanan menuju bandara. Mau ke Bali. Nyusulin kalian, takut kalau ada apa-apa. Maaf ya, Pi. Jadi agak heboh tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu senang-senang aja di sana ya. Oke, Rel. Tuh, Farel nggak apa-apa. Kasihan banget, Farel. Aku dibikin kacau semuanya. Gimana cara supaya dia nggak marah lagi sama aku? Bentar. Aku tahu. Rel. Maafin aku ya. Iya, aku udah gak marah kok. Rel. Aku mau ngomong satu lagi sama kamu. Ngomongin apa? Aku ini kan istri kamu. Dan sebagai istri yang baik, aku mempunyai kewajiban untuk membahagiakan suami aku. Terus? Nah, akhirnya Fitri sadar juga kewajibannya sebagai istri. Syukurlah, akhirnya dia siap tanpa harus dipaksa-paksa. Itu kartu, Rel. Main kartu yuk. Kok main kartu sih? Kirain... Ayolah, Rel. Ayo. Fit, biar tambah seru, gimana kalau kita taruhan? Siapa yang kalah, buka baju satu persatu. Kok gitu? Mau diterusin nggak nih? Ya udah deh. Tuh. Yes. Ayo, sok buka baju. Ya, aku tutup mata deh, ya. Udah belum? Udah. Kok pakai double sih bajunya? Nggak gerah apa, Fit? Ini lagi.
buka. Ayo. Tutup mata. Iya. Udah. Kamu nih kesini mau jualan baju atau apa sih? Waspada. Waspada. Dia. Tunggu, mau periksa dulu, masih ada lagi nggak? Udah siap, Fit? Tuh. Yaudah, mau yang mana duluan nih? Ayo, oke, kocok. Iya sih, maksudnya yang mana yang mau dibuka duluan? Biar kamu gak shock, Fit. Ya, biar gak pingsan gantian terpingsannya lagi. Fit, kamu kenapa? Kayaknya aku kena serangan jantung. Kamu sakit? Aku sesek banget, kayak habis naik turun tangga. Aku kasih nafas buatan ya. Fit. Aduh, kayaknya aku hamil deh. Waktu itu kan kita pada ciuman. Ciuman? Fit, ciuman mana bisa bikin hamil, Fit? Gak bisa ya. Kamu tuh umurnya berapa sih? Farel, maafin aku. Kita pulang aja ya ke Jakarta. Aku gak mau di sini. Aku lemes banget. Apa yang kita mau lakukan di sini, lakuin di Jakarta aja ya. Please. Iya, aku ngerti kok. Ya, kita ngelakuin ini bisa di mana aja kok. Biar kamu gak stres. Di Jakarta juga bisa. Fitri sebenarnya sakit apa sih, Nafarel? Bule kok jadi kepikiran terus sampai nggak bisa tidur? Sekarang Fitrinya mana? Bule mau bicara. Atas nama cinta. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka baik-baik aja di sana. Iya ya, Pi ya. Untung Aldo sama Papi belum nyampe. Kalau keburu nyampe berarti Aldo sama Papi ganggu dong bulan madu mereka. Fitri itu memang suka sok heboh. Semua orang supaya memperhatikan dia. Maaf, Bu. Tapi orang tua manapun pasti akan khawatir kalau dengar anaknya itu sakit. Apalagi kalau sampai pingsan segala. Halo? Ya, Kak. Gimana di sana? Kok mau balik besok sih? Bukannya rencananya 4 hari? Ya udah deh, ntar aku sampein ya. Ya udah, dadah. Ada apa, Ki? Fitri sakit, Pi. Makanya mereka mau pulang cepat. Masya Allah. Fitri sakit apa, Nak? Aku juga nggak tahu, Bule. Kak Farel soalnya nggak bilang. Bule tenang, gak usah cemas. Farel pasti bisa menjaga Fitri. Buktinya tadi siang, ya kan? Kita semua cemas, tapi Farelnya nggak apa-apa kan? Nggak usah panik dulu lah. Siapa tahu Fitri itu ya cuma kecapean doang.
Kenapa? Oma salah ngomong lagi? Kenapa sih? Asal Oma ngomong selalu jadi masalah. Sekarang lihat ke sana. Ya, ininya agak ke atas. Oke, 1, 2. Oke. 1, 2. Aku yakin kalau angle-nya dari sini pasti keren hasilnya. Iya kan, Vin? Vino, kenapa nggak dicoba dari sini? Aduh, kenapa sih ini? Vino, maksud kamu tuh apa sih? Tolong ya, Mas. Kamu tunggu di sini aja deh. Aku tuh harus foto dengan tenang. Nanti kalau udah beres juga hasilnya aku kasih ke kamu. Dasar cowok aneh. Ih, kalau bukan karena kerjaan nih, aku nggak akan mau berhubungan sama orang kayak dia. Mana sih? Fit. Vino! Jangan lupa besok pagi ada meeting sama Pak Utama. Ih, jorok banget sih dia. Kenapa sih, Bu? Nggak bisa tidur? Kedinginan? Saya kepikiran Fitri. Aduh, sakit apa ya dia? Besok juga mereka itu pada pulang. Naik pesawat paling pagi. Tenang aja lah. Gimana saya bisa tenang? Fitri itu keponakan saya satu-satunya. Saya tahu. Farel juga cucu lelaki saya satu-satunya. Dikira ibu saja yang mencemaskan keponakan ibu. Saya juga cemas mikirin cucu saya. Ya Allah, Fitri atau Farel, dua-duanya tuh sama pentingnya buat saya. Saya tidak pernah membeda-bedakan mereka berdua. Karena saya sayang sama mereka berdua. Kalau saya mencemaskan Fitri, itu artinya juga sama saya mencemaskan Farel. Saya tidak pernah membedakan anak dan menantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak Farel. Ini bule. Iya, boleh. Kenapa? Fitri sebenarnya sakit apa sih, Nak Farel? Bule kok jadi kepikiran terus sampai nggak bisa tidur. Sekarang Fitrinya mana? Bule mau bicara. Boleh. Fitrinya sekarang lagi tidur. Tadi Fitri agak pusing dan lemes gitu, boleh. Ya Allah, Nak Farel. Diapain aja sih sampai Fitri lemes begitu? Aku nggak mau ngapain, boleh. Udah deh, kamu jangan apa-apain dia dulu ya. Biarin Fitri tuh istirahat. Kamu bisa sabar kan? Ya ampun. Gue kurang sabar apa sih? Udah sabar banget gue. Nak Farel. Iya, boleh, iya. Aku pasti jagain Fitri, boleh. Kalau Fitri sakit, aku pasti ngerawat dia, boleh. Boleh percaya sama aku, kan? Oke, besok siang aku nyampe Jakarta ya, boleh ya? Iya. Wah, juga kan anak cowok. Masa disuruh belanja sayur-sayuran di pasar sih? Loh, emangnya kenapa, Nak? Emangnya dosa? Enggak sih, Pak. Juga cuman takut aja dipergok temen. Nanti dikirain cewek. Nggak usah malu lah, Nak. Kamu nih gimana sih masih punya pikiran kayak gitu? Nak, Papa malah pingin ngajarin kamu gimana cara memasak yang benar. Nak, nggak ada ruginya punya keahlian. Dan keahlian itu nggak akan berat dibawa kemana-mana, ya? Misalnya gini apa? Nih, kalau juga
udah bisanya cetai, terus juga bisa masak sendiri apa? Atau enggak, pas nanti juga besarnya, kalau misalnya juga diusir sama papa, juga bisa masak sendiri apa? Ya nggak gitu lah, Nak. Kamu ini gimana sih? Nak, kamu jangan seperti Papa ya, Nak. Nasibnya sial. Papa pingin kamu tuh lebih hebat daripada Papa. Papa selalu berdoa buat kamu, Nak, yang terbaik. Ya? Menurut juga, papa juga hebat kok. Di dunia ini tuh nggak ada ayah yang sehebat papa. Malah nanti pas besarnya juga kepengen hebat kayak papa. Kan like father. Like son. Wah, ini namanya bayam, Nak. Mbak, ini berapa ya? 2.000. Mahal amat. Mbak cantik deh. Dari mana, Mbak? Dari Jawa ya? Ngeliat gerak-geriknya halus banget. Pasti dari Solo, ya kan? Pak, kalau kayak gitu sih nggak tahu, Pak. Tapi nyebelin. Itu trik, Nak. Kalau kita ngerayu penjualnya, siapa tahu kita dikasih murah. Udah Mas, saya nggak mempan sama Royan kayak gitu. Mau 2.000 nggak? Nggak mau ya udah. Galak banget sih. Pak, itu yang sama Nadine, Pak. Mana, Nak? Itu. Pak, samperin nggak, Pak? Mama. Apa kabar, Ma? Mama baik-baik aja kan? Nadine, kamu baik-baik aja kan? Kak juga kangen sama kamu. Kamu jangan bandel ya. Kamu nggak takut ya kalau orang-orang curiga? Kamu sendiri kan yang bilang, jangan sampai orang kantor tahu kalau kita suami istri. Atas nama cinta. Progres penjualan kamu gimana, Dit? Saya sudah ada prospek, Bu. Transaksi bisa dipastikan 2 minggu lagi. Bagus. Bagaimana dengan Anda, Pak Bram? Kalau saya ada, tapi calon pembelinya harus nunggu rumah lamanya dulu dijual sebagai sumber dana. Jadi belum pasti? Belum. Anda itu gimana sih, Pak Bram? Kok bisa belum pasti? Harus rajin di follow up dong. Jadi sales itu harus proaktif, nggak bisa pasif kayak gitu. Lagi pula Anda ini gimana? Harusnya berinisiatif dong. Kalau yang itu belum pasti, cari calon yang lain. Jangan diem aja. Gimana sih? Lain kali tolong hargai saya dong, Mas, kalau saya lagi ngomong di ruang rapat. Ngapain dengerin omongan yang nggak penting dari kamu? Di sini ini posisi saya atasan kamu. Dan saya bukan istri kamu. Jadi tolong dong, sopan dikit kalau ngomong sama saya. Oke. Nggak usah diulang-ulang dong. Aku tahu kok kamu atasan aku. Kenapa sih, Mas? Kamu merasa terintimidasi ya? Dari dulu tuh kamu nggak pernah mau ngalah. Bukan saya yang nggak mau ngalah, kamu yang terlalu pasrah. Cukup, Mai. Aku nggak minta pendapat kamu. Dan kalau memang aku salah, aku kurang ajar sama kamu tadi, aku minta maaf. Mas, tunggu. Saya kan masih ngomong. Apa lagi sih? Kamu nggak takut ya kalau orang-orang curiga? Kamu sendiri kan yang bilang, jangan sampai orang kantor tahu kalau kita suami istri. Kelihatannya kamu makin akrab ya sama Nia. Seorang atasan nggak pantas nanya seperti itu ke anak buahnya. Dan ini bukan bagian dari meeting. Permisi.
Ya, untung kamu sama Fitri cepat pulang. Kita semua cemas sekali nunggu kalian. Gimana, Mi? Kondisi Fitri gimana? Lagi diperiksa dokter, biar bule yang nemenin ya. Lagian kakak tuh ngapain aja sih? Kok Fitri sampai sakit kayak gitu? Kamu nggak hati-hati sih, Rel. Kamu pasti nggak sabaran, ya kan? Kita semua tuh maklum, Rel. Ya, namanya juga kamu pengantin baru. Tapi jangan diporsir dong. Kakak ganas kali ya? Jadinya Fitri sampai sakit kayak gitu deh. Ini kenapa sih semua? Aku tuh belum ngapa-ngapain. Belum. Belum. Jadi kamu ngapain selama ini? Main kartu. Udah deh ah. Aku tuh nggak tega dong mau ngapa-ngapain Fitri kalau dia stres kayak gitu. Tuh kan, honeymoonnya kacau kan? Memang mereka tuh nggak jodoh kok. Apa sih, Ma? Ngomong apaan? Gimana, Dok? Keponakan saya sakit apa? Mbak Fitri itu hanya stres dan kelelahan. Banyak istirahat ya. Jangan difosil dan jangan banyak pikiran. Nah, ini saya kasih obat. Tolong diminum yang teratur ya. Pak Utama, Ibu, saya pamit dulu. Ayo. Fit, kamu tuh bikin repot aja. Bikin panik, tahu nggak? Jauh-jauh ke Bali, cuma buat sakit doang. Astagfirullahaladzim, Bu. Fitri juga pasti tidak pengen sakit. Oma, kalau aja suasana di rumah ini nggak bikin Fitri stres, kami nggak bakal honeymoon ke Bali, Oma. Dan Oma tahu kan siapa yang bikin stres Fitri di rumah ini? Kamu tuh nyalihin Oma ya? Udahlah, Rel. Kasihan sama Fitri. Nanti kalau kamu berdebat sama Oma terus, Fitri kan jadi kepikiran. Oma tega banget ya. Fitri lagi sakit tapi Oma omelin. Farel udah. Mam, kita keluar aja yuk. Fitri kan mau istirahat. Ayo bule, kita keluar dulu. Mama tuh jangan mancing-mancing masalah lagi dong. Kalau Farel ngadu sama papinya, Mama loh yang kena. Lagian Mama nggak kasihan ya sama Fitri. Fitri itu kan sakit beneran, Mam. Emang ada orang yang mau sakit? Ada apa, Ma? Nggak ada apa-apa kok. Oke, aku kantor dulu ya, ada meeting. Farel sama Fitri, yang penting mereka nggak ada apa-apa. Aku udah lega. Berangkat dulu ya. Iya, iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Oma ya. Pasti kamu tambah stres ya karena sikap dia tadi. Enggak, Korel. Mungkin aku stres gara-gara aku ini kan menjalani hidup baru sebagai seorang istri. Kamu stres nikah sama aku, Fit. Kamu nggak bahagia sama aku. Kamu jangan salah sangka dulu ya. Aku itu seneng banget bisa nikah sama kamu, bisa jadi istri kamu. Ya mungkin aku kaget aja. Kamu itu udah jadi istri aku. Kamu harus jujur sama aku dong. Kamu harus terbuka sama aku. Maksud kamu? Kamu stres sama Oma kan? Rel, kalau kamu udah tahu itu, aku mohon
kamu jangan bertengkar lagi ya sama Oma. Aku nggak mau terus-terusan jadi orang pemicu pertengkaran antara kamu sama Oma. Enggak sayang, kamu bukan pemicunya. Kamu nggak boleh nyalain diri kamu sendiri terus. Oma itu cuma cari alasan untuk marah. Karena dia dasarnya emang pemarah, Fit. Aku tahu kamu sering banget nggak cocok sama Oma. Tapi bukan berarti kamu boleh menghina dia, ngejelek-jelekin dia. Aku cuma gak terima aja kamu selalu disalahin, Fitri. Kamu berdoa ya. Mudah-mudahan aku tetap bisa sabar ngadepin semua ini. Udah, kamu istirahat ya. Farah. Farah. Mas Bram kerja di sini. Iya. Saya juga nggak nyangka kalau kamu yang mau jual rumah itu. Terus Mas, gimana soal rumah? Udah ada yang berminat? Ada sih ya. Cuman dia nawarnya murah banget. Ya, seperti kemarin itu. Aduh Mas, saya nggak bisa Mas. Saya nggak mau lepas kalau harganya segitu Mas. Iya. Saya janji saya akan cari pembeli yang cocok buat kamu. Makasih ya Mas Bram. Saya pulang dulu ya. Aldo? Loh, Kamaya? Kamaya kerja di sini? Iya. Wah, enak dong. Kerja satu kantor sama Mas Bram. Ya udah saya pulang dulu ya. Vin, sorry ya. Meetingnya jadi agak sedikit telat. Habis makan siang. Soalnya tadi pagi Pak Utama ada urusan sedikit. Kau makan siang di mana? Permisi. Dasar cowok nggak punya hati. Maunya apa sih dia? Terus gimana dengan pemotretannya? Ada masalah sama Vino? Itu dia Om. Kemarin juga aku udah kasih saran waktu pemotretan. Tapi dianya sendiri yang nggak bisa terima. Aku malah disuruh keluar dari studio. Kelewatan banget kan Om? Ya udah, kamu yang sabar aja. Kita meeting nanti ya. Terima kasih ya, Mos. Makasih ya Om. Bu, es jeruknya 1 ya, Bu? Ini minumnya, Neng. Makasih. Bu, kok gelasnya bau sabun gini sih? Nyucinya pasti nggak bersih deh. Maaf, Neng. Saya ganti dulu. Ini Neng minumnya. Kok ada rambutnya kayak gini sih? Jorok banget deh. Kalau mau bersih, sana ke hotel aja. Yaudah saya pesen nasi rames 1. Iya, Neng. Pesanan saya juga jangan lama ya. Iya, Mas. Silakan dimakan, Mas. Terima kasih Bu ya. Ini Neng nasinya. Kok kayak gini sih? Moza.
bikin bubur, Mam. Buat siapa? Buat Fitri. Lia nggak salah denger. Kenapa? Emangnya nggak boleh? Boleh banget. Ya, Lia heran aja sih, Mam. Kenapa kok tiba-tiba mau nyiapin bubur buat Fitri? Dia kan lagi sakit. Mama itu tidak mau disalahkan Farel terus. Meskipun Fitri itu sakitnya bukan karena Mama. Mama takut ya. Tadi kayaknya Farel marah banget. Mama itu tidak mau ya Farel itu menuduh Mama itu jahat. Dan Mama tidak mau Farel itu membenci omaknya. Udah Mama mau nganterin ini dulu. Iya. Fitri, ini bubur bikinan Oma sendiri. Dimakannya sampai habis biar cepat sembuh. Oma, mestinya Oma nggak usah repot-repot kayak gini. Nggak repot kok, Oma kan kasihan sama kamu. Dimakan ya. Udah itu terus makan obat. Makasih banyak ya Oma. Rel, ternyata Oma kamu baik banget ya sama aku. Sini aku mau makan buburnya. Bentar. Aku cek dulu ya. Kenapa? Tumben, Fit. Oma baik. Jangan-jangan bubur ini... Jangan-jangan kenapa? Kok main gitu sih? Iya, jangan-jangan bubur ini dikasih macam-macam lagi. Astagfirullahaladzim, Farel. Kamu nggak boleh suzon kayak gitu. Apalagi sama oma kamu sendiri. Makanya kamu jangan kebanyakan nonton sinetron terus kepengaruh. Farel, mana mungkin sih oma kamu tega ngeracunin aku. Ya buat jaga-jaga aja, Fit. Aku nyicip dulu ya. Jangan, Rel. Nanti kalau ada racunnya kamu keracunan mati duluan, aku nggak rela. Tuh, kamu juga curiga kan? Iya kan misalkan. Fit, aku rela mati kok demi kamu. Apa sih, Rel? Udah, kita makan bareng aja ya. Bismillah. Bismillah. Farel. Farel. Farel, kamu kenapa? Farel. 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 Farel, kamu kenapa? Farel. Mbak! Mana tega banget sih. Aku udah ketakutan setengah mati. Kok malah ketawa-ketawa? Sebelum lah budak teh. Si Fitri itu sakit pura-pura biar dimanja. Benar, pasti benar. Si Fitri itu mau ngadu domba antara aku sama Farel. Biar Farel membenci aku, omanya sendiri. Keterlaluan si Fitri itu. Kasih dah teuing dah budak teh. Ya ampun, foto-foto ini kan, ini sesuai saran aku. Oh, jadi dia nyuruh aku keluar studio kemarin karena gengsi. Pura-pura kesel diguruin sama aku, tapi diikutin juga saran aku. Oke nih foto-fotonya. Bagus, saya suka. Nanti saya pilih beberapa ya. Baik, Pak. Oke, Vino. Selama kamu kerja sama Muza, kamu ada kesulitan? Sama sekali enggak, Pak. So far, so good. Kayaknya beli sate kambing juga. Ya.
Dari mana kamu, Rel? Habis beli sate kambing, Mi. Rusak lagi. Itu kan jam kesayangan kamu, Rel. Iya. Mi, aku ke dalam dulu ya. Jam tangan kamu kenapa ya? Jam aku jatuh langsung rusak. Coba lihat sini. Biar besok aku benerin ya. Mau tidur aja kayak orang mau ke kutub. Kalau gini caranya, bisa mimpi buruk setiap hari. Adem banget sih. Badan kamu udah enakan? Udah, Korel. Pas banget nih. Badan aku juga udah mulai bereaksi. Apa yang bereaksi? Efek sate kambingnya. Panas. Ya udah bentar ya, aku ambilin obat penurun panas. Bukan itu solusinya. Terus apa? Katanya yang kita mau lakuin di Bali mau dilakuin di sini, Fit. Tapi kan aku belum siap, Rel. Kamu tuh kenapa sih nggak siap mulu? Kasihan dong suami kamu, Fit. Maaf, Rel. Aku bisa aja sabar, aku bisa aja pengertian sama kamu. Tapi katanya kamu pengen ngebahagiain aku. Iya sih. Lagian Mami udah nggak sabar, Fit, pengen nimangin cucu dari kita. Ya udah. Rel, maafin aku ya. Kita ngelakuinnya sekarang aja. Aku nggak mau kalau kamu kepaksa, Fitri. Nggak, Korel, aku nggak paksa. Yakin terpingsan lagi. Enggak kok. Aku yakin aku udah siap. Bener ya? Itu yang ketiga. Fitri! Kemana sih tuh anak? Dipanggil dari tadi nggak datang-datang. Udah tahu aku udah lagi repot begini. Ih, pasti dia tuh di depan tuh lagi enak-enakan tuh. Ini gara-gara Fitri nih. Dia tuh gak mau bantuin Oma. Kalau dia bantuin Oma, gak bakal begini jadinya. Fitri! Tolong! Tolong! Bu. Istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Ya Allah, Mama. Mama tuh mimpi apa sih, Ma? Kalau mimpi tangan itu kesiram sup panas, apa artinya ya? Barusan ya, Oma itu mimpi ngangkat panci sup panas, malah tumpah kena tangan. Aduh, terus Oma tuh teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada yang nolong, diam aja. Ada juga orang yang ngeliatin, diam aja. Apa ya artinya ya? Nggak usah dicari artinya, Bu. Namanya juga cuma mimpi. Kan mimpi itu cuma bunga tidur. Lagian kalau kita percaya sama mimpi, musyrik loh, Bu. Fitri, kamu tuh kok cuek aja sih? Lihat Oma kesiram sup panas. Kamu itu malah senyum dalam mimpi Oma. Kok kamu tuh diam aja sih? Nggak mau nolongin Oma. Tapi saya kan, Oma. Kamu tuh tega ya lihat Oma celaka. Kamu seneng lihat Oma celaka. Kamu tuh pengennya Oma tuh cepet mati ya? Oma ngomong apaan sih, Oma?
memang ketahuan kok kalau orang yang nggak mau nolong ya. Udah tahu obat tuh kena celaka, kena siram sup panas. Teriak-teriak minta tolong. Kamunya diem aja, malah senyum. Masya Allah, Bu. Kalau dalam kejadian nyata, pasti Fitri sudah bantu Ibu. Nggak mungkin dia diem aja. Dia pasti nolongin lah. Tapi ini kalau dalam mimpi Ibu, Fitri nggak nolongin Ibu. Masa iya Fitri yang diomelin? Lagian Oma aneh banget sih. Oma yang mimpi tapi Fitri yang disalahin. Belain aja terus. Mam, udah dong, Mam. Itu kan cuma mimpi. Bener kata bule, mimpi itu kan cuma bunga tidur. Oma, kalau emang Fitri nyebelin di dalam mimpi Oma, Fitri minta maaf ya. Tapi Fitri sama sekali nggak bermaksud untuk bikin Oma sebel. Ya. Kamu ngapain sih, Fit? Kamu nggak salah tapi minta maaf. Ya udah ya, sekarang Mama bobo ya. Ayo yuk. Ini loh Fit, Mami tuh tadi abis beliin Farel jam tangan. Soalnya kan jam yang rusak itu kan jam kesayangannya Farel. Fit, kamu tuh ngapain di sini? Kalau Mami tahu kamu mau ke mall, kenapa kita nggak barengan aja? Tadi tuh aku mampir sebentar ke toko jam untuk benerin jam tangannya Farel yang rusak. Oh, Mami kenapa? Ini loh Fit, Mami tuh tadi abis beliin Farel jam tangan. Soalnya kan jam yang rusak itu kan jam kesayangannya Farel. Jadi Mami beliin yang baru. Jadi sekarang Farel punya 2 jam tangan yang sama dong? Iya sih Fit. Abisnya Mami nggak tahu sih kalau jam itu bisa diperbaikin. Terus gimana ya? Gak apa-apa. Biar Farel pakai jam tangan yang baru aja. Jam tangan yang lama biar disimpan ya. Gini aja. Farel biarin aja pakai jam yang udah diperbaikin sama kamu. Karena kamu kan istrinya. Kamu lebih berhak. Yang ini biar Mami pulangin aja kalau bisa ya. Nih, di mana-mana hak seorang ibu tuh pasti lebih besar daripada hak seorang istri. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau enggak, gini aja Fit. Kita berdua kasih aja jam ini. Biar Farel yang nentuin jam yang mana yang mau dia pakai, ya? Ya udah. Yaudah sekarang kita pulang yuk. Halo sayang. Kamu lagi ngapain sayang? Biasa lagi ngurusin ke pending nih. Kenapa sayang? Nanti malam kamu lembur nggak? Emangnya kenapa? Kamu mau menuhin janji kamu yang waktu itu ya? Jadi aku pulang cepet ya? Apaan sih? Ayo dong Fit, jangan ketunda terus. Aku bingung Fit, kamu sebenarnya cinta gak sih sama aku? Astagfirullahaladzim Farel, kok bisa-bisanya sih kamu ngomong kayak gitu sama aku? Ini tuh sama sekali nggak ada hubungan antara cinta, siap atau nggak siap. Iya, maaf ya. Nggak apa-apa Rel, seharusnya tuh aku yang minta maaf sama kamu. Aku ada hadiah buat kamu. Apaan tuh? Ada deh, makanya pulang jangan malam-malam ya. Iya istriku. Siapa Mbak? Saya cari bos kamu, namanya Pak Farel. Bisa tolong panggilin nggak? Pak Farel, tadi Pak Farel lagi sibuk, ada pesan. Bilang aja istrinya datang ya. Kalau kamu mau jadi pembicara yang baik, kamu harus jadi pendengar yang baik dulu dong. Kamu nggak nyadar apa? Nasihat itu tuh lebih pantas buat kamu. Selama ini kamu nggak bisa diajak komunikasi. Jangan kasih nasihat kalau nggak diminta.